olahraga intinya sendiri harus ada kardionya. Yes. Bentuknya bisa berjalan, bersepeda, Sepeda, berenang. berenang, batal. Kalau jam minum. Nanti pengennya berenang aja kalau puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Sabto's Corner. Suatu channel, suatu saluran yang mencoba mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Nggak kerasa ya, kali ini kita udah masuk ke bulan puasa lagi. Untuk teman-teman atau penonton yang berpuasa, kita mengucapkan selamat berpuasa. Semoga dilancarkan puasanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Nah, salah satu yang sering kali dibahas adalah tentang olahraga di waktu bulan puasa ini pada orang-orang yang sedang berpuasa. Gimana sih, apa memang perlu atau bagaimana caranya supaya kita tetap bisa tetap fit di selama bulan puasa? Maka itu saya undang lagi nih teman saya ini, sohib saya ini, Dr. Taufan. Halo semuanya. Dokter spesialis kedokteran olahraga yang akan menjelaskan semua yang akan ingin kita tahu tentang olahraga di waktu bulan puasa ini. Apa kabar? Halo dok, alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum bolong dok? Hah? Belum bolong puasanya? Alhamdulillah. Aduh, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan bisa lancar terus. Nah, makanya itu tuh. Sebetulnya banyak yang bertanya, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita berpuasa gitu? Oke. Kalau kita bicara puasa kan tentunya kita tidak makan, tidak minum, tidak juga melakukan hal-hal lain yang dilarang dalam berpuasa begitu ya. Mulai dari subuh hingga azan maghrib. Selama tidak melakukan itu tentunya terjadi perubahan metabolisme dok dalam tubuh kita. Metabolisme kita mulai melambat, tubuh kita tentunya akan kekurangan gula, dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang sifatnya membentuk gula dalam tubuh. Di sisi lain juga karena perlambatan metabolisme tadi, ya otot kita lama-lama akan menghilang, akan berkurang gitu ya. Lemak kita akan bertambah secara alami. Oleh karena itu kita butuh tuh dok untuk tetap fit, untuk tetap aktif, tetap berolahraga. Oh jadi malah lemaknya itu malah meningkat gitu? Betul, betul. Karena di fase awal yang dihancurkan oleh tubuh untuk membentuk gula ototnya duluan dok. Jadi ototnya dipecah lalu sehingga itu makanya masanya ototnya berkurang. Betul. Dipecah kemudian malah jadi akhirnya lemaknya yang menjadi persentasenya menjadi tetap relatif lebih tinggi. Berdasarkan itulah memang akhirnya kita membutuhkan olahraga. Betul, untuk menjaga itu semua. Untuk menjaga semua. Oke. Nah, kapan kita harus berolahraga di waktu bulan puasa itu? Ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan ya dok, karena selalu serba salah jawabannya. Ada yang bilang setelah sahur, tapi nanti alasannya, aduh dok saya lapar dok, jam 7 saya udah ngantuk. Ada yang bilang siang hari tapi panas, ada yang bilang sebelum buka tapi lemes, ada yang bilang setelah buka tapi begah. Jadi waktu yang tepat untuk melakukan olahraga itu sifatnya adalah harus dibiasakan dok. Dibiasakan. Artinya sebetulnya Oke, berarti olahraga itu memang harus dilakukan rutin dulu sebelum puasa? Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba mencari enaknya diri itu ada di mana. Karena ada beberapa orang yang saya lebih nyaman sebelum buka, dok. Ada juga yang nyaman juga saya setelah tarawih, dok, baru nyaman. Tapi semuanya punya plus minus, dok.
Oke, kalau misalnya yang sebelum buka apa itunya? Oke, kalau sebelum buka, memang dari beberapa literatur keuntungannya adalah tingkat pembakaran lemaknya lebih baik sebelum buka. Oke. Oke, tapi minusnya adalah tentunya gula itu sedang rendah-rendahnya. Karena kita sudah dari pagi itu betul-betul tidak ada yang diisi. Tubuh sedang haus-hausnya. Jadi energi untuk melakukannya Sedang rendah-rendahnya. sedang rendah-rendahnya. Betul. Jadi kualitas olahraganya nggak bisa high intensity dulu, nggak bisa eksplosif. Oke. Maka solusinya adalah olahraganya jangan yang intensitas tinggi, jangan yang speed gitu mainnya. Contohnya apa tuh kalau misalnya? Contohnya, oke, andaikan misalkan teman-teman sukanya jogging atau lari, kita ubah ke jalan cepat aja deh. Oh, dikurangi? Dikurangi intensitasnya. Gitu. Andaikan saya suka main beban dok, beban saya biasanya 50 kilo, udah kita turunin deh ke 20 kilo. Jadi sifatnya maintaining, bukan meningkatkan beban yang sebelumnya. Nah, sekarang kebalikannya kalau setelah buka? Oke, kalau setelah buka sebenarnya idealnya olahraga itu adalah minimal 2 jam setelah makan dok. Kalau kita buka terus makan, itu kan sholat maghrib dulu, terus kemudian isya, taraweh. Setelah itu kan sebenarnya timingnya pas tuh. Nah, setelah itu lebih jam 8 kan kita jam olahraga. 8, Oke. Keuntungannya adalah gini, keuntungannya energi kita sedang on fire-nya gitu. Energi sedang banyak-banyaknya. Tapi minusnya adalah kebanyakan dari kita yang tidak terbiasa untuk olahraga di waktu malam adalah mereka sulit tidur, dok. Gitu. Jadi saya sih terbayangnya ketika olahraga denyut jantung kita kan meningkat. Dan itu akan mengganggu kualitas tidur kita. Yang harusnya sudah melambat tapi ini masih cepat. Betul. Mereka akan kesulitan tidur, plus di sisi lain dia harus bangun sahur dan kembali beraktivitas lagi besoknya. Akhirnya kualitas tidur selama bulan itu akan jadi masalah. Oh iya, jadi dia nggak bisa kualitas tidur ini kalau nggak salah apakah bisa sulit tidur ataukah merasa tidur tapi merasa tidak tidur. Jadi dia bisa masih tidak nyenyak betul. Atau tidur terbangun-bangun ya? Iya, setuju. Atau juga bisa mimpi buruk ya? Iya, bisa kualitas juga karena mimpinya itu. Akhirnya kualitas tidurnya tidak baik, dia udah harus bangun lagi untuk sahur dan tidak tidur lagi setelah subuh. Dan langsung bekerja. Betul. Akibatnya jadi jumlah dan kualitas tidurnya memang tidak tercukupi kalau kita olahraga di malam hari. Betul, gitu. Begitu. Nah, kalau yang di habis sahur sholat subuh gitu. Oke, habis sahur itu adalah sama. Sebenarnya problemnya mirip dengan yang malam hari. Energi kita lagi banyak-banyaknya, kita betul-betul sedang baru isi tenaga. Tapi masalahnya adalah setelah sahur, kita olahraga, setelah itu kita harus aktivitas sehari. Rasa lapar, rasa hausnya itu lebih cepat muncul, dok. Dan akhirnya nanti tenaganya sudah habis bahkan di siang hari. Bensinnya udah keburu habis dulu. Bisa batal nanti bahaya malah. Oh, okay. Nah, jadi kalau memang olahraga itu harus, walaupun jawabannya serba salah, dari semua itu paling enak sebetulnya yang di mana sih? Oke. Kalau memang ingin melakukan olahraga sebenarnya yang pertama adalah dibiasakan dulu sebelumnya untuk berolahraga, dok. Jangan tiba-tiba mentang-mentang, aduh saya mau bulan puasa, saya juga target mau ngurusin badan, saya harus olahraga. Sebelumnya nggak pernah, ya jangan coba-coba. Terlalu mendadak saya pikir. Dia jadikan sebuah kebiasaan dulu sebelumnya kita harus berolahraga. Atau kalau memang baru ingin mencoba, jangan langsung masuk ke olahraga. Kita tingkatin dulu aktivitas fisik kita. Misalkan, aduh saya pengen keliling komplek deh jalan kaki sebelum buka. Atau saya tarawihnya agak jauh deh cari masjidnya supaya saya nambah jalan. Begitu. Jadi aktivitasnya ditingkatkan dulu, dok. Jangan langsung masuk ke olahraga apabila belum terbiasa. Gitu. Yang kedua, andaikan memang sudah terbiasa olahraga, beban latihannya diturunkan. Jadi karena tadi metabolismenya menurun, tenaga kita tidak sebanyak biasanya, kita harus sadar diri bahwa kita tidak bisa lari secepat itu, lari sejauh itu, angkat beban seberat itu. Turunkan semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, andaikan memang biasanya saya olahraga setengah jam, dok. Oke, dipecah aja 15 menit sebelum buka, 15 menit lagi setelah taraweh. Itu akan jauh lebih nyaman bagi tubuh. Bisa gitu ya? Bisa begitu, dok. Okay. Nah, kalau untuk makannya sendiri, untuk supaya kita tetap bisa berpuasa dan tetap berolahraga, ada aturannya nggak makannya? Oke, sebenarnya yang penting adalah hidrasinya cukup, dok. Cairan cukup. Kebanyakan dari kita minum sekedarnya, padahal tentunya kita butuh hidrasi. Terutama kalau teman-teman yang berolahraga, keringatnya akan banyak. Jadi hidrasinya pastikan cukup di buka maupun di sahur.
gitu. Yang kedua, Jadi sahur itu sebetulnya memang sangat dianjurkan ya. sangat dianjurkan, betul, Buat terutama untuk kekuatan maupun cairan iya, ya. begitu. Oke. Nah sekarang kalau misalnya tidak berolahraga kebalikannya nih, Iya. apa yang terjadi? Kalau tidak berolahraga, oke. Menurut literatur juga ya sama ya. Tentunya dengan tidak berolahraga tadi yang pertama massa otot kita habis tuh. Massa otot kita berkurang. Mungkin kita merasa lebih kurus, lebih apa, tapi yang hilang ototnya. Dan itu kita nggak mau. Dengan hilang ototnya kita rugi banget karena metabolisme kita makin rendah, kita lebih berisiko untuk sakit. Sakit dalam artian sakit diabetes, sakit darah tinggi, penyakit-penyakit yang sifatnya akibat sedenter. Gitu. Karena tidak bergerak. Karena tidak bergerak, ya. Oh, Itu yang kita tidak bahaya inginkan. juga ya. Iya, apalagi ditambah kalau puasa kan makanan bukanya aja gorengan, gula, ya akan jadi masalah yang bertubi-tubi sih dok. Oh gitu ya. Jadi ya ternyata waktu berpuasa itu kita butuh olahraga karena bukan hanya sekedar menjaga kesehatan dan kebugaran, tapi memang dibutuhkan supaya kita bisa menjaga kualitas dari puasa itu sendiri ya. Setuju. Gitu. Setuju. Oke, kalau bicara tentang boleh nggak teknisnya gitu, dari segi waktu, kalau tadi kan waktu mungkin akhirnya sore lah yang paling Cocok lah ya. paling cocok lah ya, menjelang buka, artinya capek-capeknya, tambah enak banget waktu buka ya, enak banget ya. Iya. Nah, terus yang berikutnya lagi memang walaupun gulanya rendah, tapi kita tetap masih bisa berolahraga. Nah, kalau untuk caranya sendiri, detailnya sendiri, olahraga apa? Kan ada beban, ada lari gitu, kardio, itu gimana? Untuk pemilihan jenis olahraga kembali ke preferensi masing-masing sih dok. Karena kita tidak bisa memaksakan orang yang sukanya lari untuk senam misalkan, orang yang sukanya zumba untuk angkat beban misalkan seperti itu. Jadi saya kembalikan ke preferensi pribadi masing-masing. Kalau kita bicara lengkap ya semua jenis olahraga itu harus dilakukan. Ya tidak hanya lari ya harus juga angkat beban. Tidak hanya angkat beban juga harus latihan fleksibilitas, yoga dan sebagainya. Jadi saling melengkapi. Saya pikir sih semuanya harus dilakukan dalam sebuah prosesi yang lengkap. Contohnya misalkan saya awali dengan pemanasan, saya awali dengan stretching, jadi fleksibilitasnya dapat. Saya lakukan sebagian kardio, misalkan saya jalan cepat 10 menit, misalkan seperti itu. Saya lanjutkan lagi angkat beban. Setelah itu stretching lagi di akhir, pendinginan. Jadi semuanya dapat tuh dalam satu sesi. Itu kira-kira butuh waktu berapa? Optimalnya adalah 30-40 menit. Tapi kembali tadi bisa dipecah, kalau mau 15 menit di awal, 15 menit di akhir, itu nggak masalah. Jadi sequence atau urutannya tetap dipenuhi ya? Tetap dipenuhi. Dari pemanasan, kemudian olahraga inti dan pendinginan. Pendinginan, betul. Olahraga intinya sendiri harus ada kardionya. Yes. Bentuknya bisa berjalan, bersepeda? Sepeda, berenang. Berenang batal. Nanti pengennya berenang aja kalau puasa. Aduh. Nggak sengaja keminum ya. Terus itu kardionya, kemudian latihan beban. Oke. Ini sih mungkin karena setelah mendengar ini terus baru mau mulai olahraga nih. Iya. Itu gimana caranya? Baru ini bener-bener baru, sebelumnya nggak suka olahraga, tapi dengar ini ternyata puasa tetap harus berolahraga. Untuk kita yang baru mau mulai gimana caranya? Yang pertama adalah menyadari diri sendiri dulu. Selalu diingatkan seperti itu sih. Saya pikir kemampuan diri kita sejauh mana. Jadi kalau kita punya penyakit, misalkan, aduh saya punya darah tinggi, saya punya gula, saya pikir lebih bijak untuk cek dulu ke rumah sakit. Memastikan kondisinya, pastikan memang berobat dengan baik, kondisinya aman, dan tanyakan kepada dokter penanggung jawabnya apakah saya aman untuk melakukan olahraga atau tidak. Itu yang pertama. Di saat semuanya sudah clear, yang kedua adalah tingkatkan dulu aktivitas fisik sebelum mulai. Selalu saya ajarkan seperti itu. Coba untuk menjadikan aktif itu sebuah kebiasaan. Dengan kita hidup aktif, kita baru bisa tahu bahwa olahraga itu ternyata enak ya. Setelah saya olahraga, saya fresh ya puasanya, saya nggak lemes lagi, saya nggak ngantuk lagi. Ya, soalnya asumsinya adalah kalau kita kan udah nggak makan nih, nggak menahan makan, nggak minum, terus ditambah lagi dengan beban olahraga, apa nggak tambah capek ya, apa nggak tambah loyo kita gitu. Ternyata enggak ya. Ternyata kalau dilakukan dengan baik, malah justru akan menunjang puasa itu sendiri. Iya, setuju dok. Nah sekarang apa yang harus diwaspadai
Oke, yang pertama adalah apabila sedang melakukan olahraga, lalu tiba-tiba merasa seperti pusing, merasa seperti keringat dingin, merasa seperti sesak napas, hati-hati sekali. Memang tadi saya bilang bahwa gulanya lagi rendah-rendahnya nih dok. Lalu kita melakukan sebuah aktivitas bisa sampai masuk ke kondisi hipoglikemi. Oke, jadi kadar gula darah itu digunakan untuk energi kita melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga. Dan ketika kita olahraga, energi itu dipakai dan bisa berkurang lagi. Dan kalau berkurang banyak gulanya dalam darah, bisa menyebabkan kita ya tadi hipoglikemi dok. Hipoglikemi itu kadar gula darahnya berkurang dan dampak ke fisiknya adalah bisa sampai Fatal ya. Sampai fatal. Ya, jadi bisa sampai koma ya. Bisa sampai koma, betul. Nah, tanda sebelum koma adalah biasanya keringat dingin, agak pusing. Jadi, kalau misalnya kita sedang berolahraga terus kemudian yang keluar keringat malah keringat dingin atau kemudian pusing ya. Nah, itu adalah tanda bahwa kita harus menghentikannya. Menghentikannya, betul. Nah, kalau sudah menghentikan, apa yang kita harus perhatikan lagi? Kita udah berhenti nih, udah saya nggak olahraga lagi, terus apa yang kita harus perhatikan? Apabila gejalanya masih tetap atau memberat, biasanya ya mau nggak mau harus batal sih kalau menurut saya. Coba Dengan cari konsumsi gula. Gula Dalam bentuk apapun, teh manis, air putih dikasih gula nggak masalah, permen pun nggak masalah. Apapun yang bentuknya gula. Apapun gula untuk mengembalikan gulanya. Iya. Dan paling gampang adalah tentu cairan dengan gula ya. Iya, itu lebih mudah dikonsumsinya. Tapi lagi-lagi tentunya kita harus lebih peka ya terhadap gejala yang timbul ya. Iya. Jadi apa tadi selain keringat dingin, apalagi yang kita harus waspadai? Biasanya sebuah sekuensi dok. Tadi keringat dingin, pusing, kadang sampai sesak nafas. Kalau kram itu sudah termasuk nggak? Kram ini sebenarnya multifaktor dok. Ada yang bilang karena dehidrasi, dan dehidrasi juga hubungannya sama puasa tadi. Tapi ada juga yang bilang kram itu muncul akibat memang otot kita nggak cukup kuat aja dalam melakukan latihan. Apabila kram itu muncul, solusinya adalah ya di stretching sebenarnya. Stretching, lakukan stretching. Tapi lebih baik kita berpikir bahwa bukan karena lebih karena kita kekurangan cairan, jadi kita harus berhenti gitu. Dan kita lakukan stretching. Oke, terus apa selain itu ada lagi? Itu aja sih dok, yang paling umum sih itu. Paling umum itu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ternyata dalam berpuasa itu terjadi perubahan metabolisme yang membutuhkan olahraga untuk solusinya, aktivitas fisik ya. Kalau nyapu itu bukan olahraga ya? Nyapu bagian dari aktivitas fisik. Tapi bukan olahraga? Bukan olahraga. Bedanya apa tuh? Kalau olahraga dengan aktivitas fisik yang nyapu kayak gitu? Soalnya sering dibilang, kan saya udah nyapu nih, kan udah ngepel nih gitu. Itu kan olahraga juga gitu. Baik, jadi kalau olahraga itu selalu ada, kita nyebutnya FITT. Jadi FITT itu adalah frekuensinya jelas, intensitasnya jelas, waktunya, time-nya jelas, dan tipenya jelas. Sebenarnya keuntungannya adalah gini, kita bandingin yang apple to apple nih dok, misalkan contoh jalan kaki. Saya jalan kaki dok setiap hari ke warung. Habis itu saya ke minimarket, saya jalan kaki. Saya olahraga bukan. Itu aktivitas fisik masuknya. Di satu sisi lain pasien bilang, dok saya jalan kaki 30 menit, kecepatan sekian. Saya tahu nadi saya sekian, itu olahraga. Sebenarnya keuntungannya adalah dengan olahraga kita bisa mencapai sebuah tingkat kebugaran yang lebih tepat. Karena tadi targetnya menjaga massa otot, meningkatkan kebugaran kita menjadi lebih fit dan sebagainya, kita butuh olahraga. Tapi untuk mencapai level olahraga, kalau kita tidak pernah melakukan aktivitas fisik, saya rasa akan sangat sulit memaintain level olahraga itu. Jadi dasar dari piramidnya adalah tetap sebuah aktivitas fisik. Jadi tetap kita melakukan aktivitas kerjaan kita sehari-hari, baru kemudian olahraga di atasnya lagi. Di atasnya gitu. Saya sih simpel aja sih, nggak ada kan di Olimpiade lomba nyapu gitu, nggak ada lomba itu ya. Sesederhana itu aja sih. Oke, nah terus kita butuh olahraga, terus yang berikutnya lagi adalah kesimpulannya nih, biasakan dulu olahraga ya. Biasakan dulu. Jadi kalau udah yang belum terbiasa olahraga dan ingin berolahraga waktu puasa, lakukanlah dulu aktivitas fisik dulu, seperti jalan dulu ya tadi ya. Habis itu baru kemudian meningkat. Gitu. Dan yang yang berikutnya adalah
timing waktu melakukan olahraga adalah mungkin bisa di habis sahur, bisa tengah hari, bisa tengah juga hari bisa juga, bisa menjelang buka atau setelah buka. Dengan segala masing-masing keuntungan dan kerugiannya. Tapi hampir bisa disimpulkan bahwa yang paling bagus mungkin menjelang berbuka ya. Menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Caranya adalah dengan mengurangi dosisnya ya. Iya, beban latihannya kita beban latihannya turunkan. Dikurangi. Kalau biasanya ngangkat beban sekian, dikurangi bebannya sekian. Ada angkanya nggak? 50%-nya kah? Misalnya kita bisa 10 kilo, itu turun jadi berapa? Nggak? Biasanya kita start dari 50% lebih rendah dulu sih. 50% lebih rendah dulu, terus naik lagi atau 50%? Okay. Contohnya tadi dok 10 kilo misalkan kita turun ke 5, setelah kita mencoba 5, kok saya masih fit-fit aja ya, saya masih ngerasa nyaman. Oke, mungkin besoknya boleh ditambah jadi 6. Bisa jadi teman-teman bisa balik ke 10 lagi seperti sebelumnya. Gitu. Tapi butuh kebiasaan, jadi nggak langsung mulai 10 lagi gitu. Nanti yang ada malah kelayangan. Itu kalau beban, kalau untuk yang orang biasa lari 10 kilo itu sama diturunkan juga. Diturunkannya 50% dulu, kita mulai dari 50% juga. Oke, nah kita kan berpuasa sebulan. Itu apakah kita dari hari H kita udah boleh olahraga atau boleh. Nunggu dulu, beradaptasi dulu dengan puasanya baru berolahraga atau gimana? Perubahan yang cukup signifikan selain tadi makan minum sebenarnya waktu tidur sih dok. Kita di awal puasa pasti kita akan ngerasa, aduh saya jauh lebih ngantuk dibanding hari biasanya. Waktu tidur saya acak-acakan. Menurunkan intensitas itu akan membantu kita supaya kita tidak overtraining, kita tidak malah jadi bahaya akibat olahraga. Jadi boleh dimulai dari hari H, langsung aja turunkan intensitasnya. Setelah itu perlahan-perlahan mulai dinaikkan lagi, kembalikan lagi ke maintain yang sebelumnya. Jadi untuk awal bisa sebetulnya, tapi dengan rendah. Akan lebih baik kemudian kita beradaptasi dulu deh, karena itu tadi ya, jam makan kita berubah, jam tidur kita juga berubah. Setelah kita dapat ritmenya, baru kita bisa mulai gitu. Betul. Jadi itu waktunya. Dan yang terakhir adalah kita harus mewaspadai jika ada sesuatu yang justru membahayakan. Tadi ya, misalnya kemudian keringat dingin, kemudian pusing. Itu mungkin kita sudah mengalami kekurangan gula dalam darah atau cairan dalam tubuh kita. Dan kita harus segera menghentikan, kemudian mengevaluasi apakah kita harus membatalkan atau kita bisa meneruskan puasa itu sendiri. Betul. Gitu, jadi kesimpulannya itu yang bisa kita tarik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sama-sama. Terima kasih juga atas kehadirannya dok. Jangan bosan-bosan untuk ngasih info untuk pemirsa semua, supaya kita bisa, kualitas hidup kita bisa menjadi lebih baik. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.